Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tamshi fil ardi marha innaka lan tahriqal ard wa lan tablughal jibala tulan. Hadirin ifatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pada kita hidayahnya, inayahnya dan taufiknya, sehingga kita dijadikan hamba yang tunduk patuh di dalam menjalankan perintahnya sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah musibah yang telah menimpa pada kita, di mana di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita masih bisa mengisi acara kajian-kajian, tidak lain gunanya adalah untuk menambah nilai ketaatan kita, nilai keikhlasan kita dan kesabaran kita di dalam menghadapi musibah di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan oleh af'alul qulub, yang mempunyai sifat yang mudah dilakukan, tidak terasa disadari, bahkan tidak tersirat di dalam pikiran manusia, tapi di balik perbuatan itu justru mengandung suatu perkara yang besar, bahkan dosa yang besar. Bahkan dikatakan oleh ulama, itu adalah maradul qalbi, itu adalah penyakit hati, yahruku min kulli amali, yang dia itu akan membakar dari seluruh amal-amal manusia. Jadi sebaik apapun, kalau manusia mempunyai sifat yang demikian, itu amalnya akan habis. Sebanyak apapun amal yang dilakukan, kalau sifat itu masih menempel pada diri manusia itu, amal pun juga akan habis. Karena apa? Akan terbakar amal itu dengan sifat tersebut. Sifat apakah yang dimiliki oleh manusia yang bisa dikatakan dia itu yahruku min kulli amalin, yang dia itu bisa membakar dari seluruh amal-amal yang dilakukan manusia itu, yaitu sifat al-kibru, yang namanya sombong. Di mana para ulama usul telah menyatakan apa itu al-kibru. Di dalam satu kitab Ad-Durusul Yaumiyah min Sunanil wa Ahkamis Syariah, di situ diterangkan bahwa yang namanya al-kibru itu adalah raddul haq wa adamul qabli wa ihtiqarun nas. Yang namanya kibru itu adalah orang yang menolak kebenaran dan tidak menerima kebenaran, dan juga wahtiqarun nas, dan orang yang suka menganggap remeh terhadap orang lain, orang yang suka merendahkan kepada orang lain. Inilah yang dinamakan dengan al-kibru, yaitu sombong. Ini disandarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Ahmad, di mana ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang Arab Badui, di mana pada waktu itu orang Arab Badui itu memakai baju dari sutra, yang dia seolah-olah menghina kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW marah dan beliau sambil bersabda, Inna Nabiyallah Nuhan, ingatlah sesungguhnya Nabi Nuh itu lama hadaratul wafatu, ketika Nabi Nuh itu
hendak meninggal dunia atau ketika sedang sakaratul maut, qala libnihi, Nabi Nuh pernah berpesan kepada anaknya, inni qasun alaikal wasiyata, sesungguhnya aku mengkhususkan kepada engkau untuk memberi wasiat, yaitu kepada anaknya tadi. Apa? Amaruka bis nataini wa anhaka anistaini. Aku perintahkan kepada engkau anakku untuk melakukan dua perkara, dan aku larang kepada engkau anakku kepada dua perkara. Apakah dua perkara itu? Amaruka bila ilaha illallah, aku perintahkan kepada engkau untuk berpegang pada kalimat la ilaha illallah, yaitu artinya tauhid. Wa subhanallah wa bihamdihi, dan aku perintahkan pada engkau untuk berpegang terus kepada kalimat subhanallah wa bihamdihi. Artinya apa? Supaya engkau selalu bersyukur kepada Allah. Wa anhaka anis syirki wal kibri, tapi aku larang engkau dari perbuatan syirik dan perbuatan sombong. Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadza syirku qad arafnahu. Ya Rasulullah, sesungguhnya kalau yang masalah syirik kami sudah mengetahuinya. Famal kibru, lalu apa yang disebut dengan al-kibru, yang disebut dengan sombong itu apa? Rasulullah SAW di situ diam. Kemudian sahabat itu meneruskan, ahwa an yakuna li ahadina na'lani hasanatani, apakah kalau ada di antara kami yang dia itu memakai dua sandal yang bagus, apakah itu yang disebut dengan sombong? Rasulullah menjawab, lah. An yakuna li ahadina hulatun yalbasuha, apakah kalau ada seseorang di antara kami memakai baju yang bagus kemudian dia itu dikatakan sombong? Lah, kata Rasulullah, tidak. An yakuna li ahadina dabatun yarkabuha, apakah kalau ada di antara kami yang mempunyai kendaraan yang bagus kemudian dia memakainya, apakah itu juga bisa dikatakan sombong? Lah, kata Rasulullah, juga tidak. An yakuna li ahadina ashabu ya jelisuna dia ilaihi, apakah kalau ada di antara kami yang dia itu mempunyai banyak sahabat dan banyak teman kemudian dikerumuninya, apakah dia bisa dikatakan sombong? Lah, kata Rasulullah, juga tidak. Qala, kemudian Rasul menjelaskan, yang dimaksud sombong bukan itu. Famal kibru ya Rasulullah, terus apa yang dikatakan sombong itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, safahul haq wa ghamsun nas. Orang yang sombong itu, kata Rasulullah, ialah orang yang bodoh di dalam kebenaran dan orang yang dia itu menenggelamkan atau merendahkan kepada orang lain. Dalam hadis yang lain diungkapkan bahwa al-kibru, orang yang sombong itu adalah batorul haq, orang yang menyalahgunakan kebenaran, wa ghamtun nas, dan juga sama orang yang menganggap remeh terhadap orang lain, merendahkan pada orang lain. Inilah yang disebut dengan al-kibru. Oleh karena itu, para ulama membagi menjadi dua perkara tentang al-kibru bidadihi. Kibru menurut zatnya itu ada dua perkara. Wahwa kismani, dia itu ada dua perkara. Yang pertama kibrul batini, yaitu kibru secara batin, sombong terhadap batin. Apa? Al-kibru makana khuliqa minallah minafsihi, yaitu orang yang sombong dikarenakan terhadap apa yang telah diciptakan Allah kepada dirinya sendiri. Atau yang bisa dikatakan ijabul mar'i binafsihi, orang yang menyombongkan atas dirinya sendiri. Sombongnya itu terhadap apa yang telah diciptakan Allah. Makana khuliqa minallah, contohnya orang yang sombong karena ganteng, padahal ganteng itu ciptaan Allah. Orang yang sombong karena gagah, gagah itu ciptaan Allah. Orang yang sombong karena dia itu tinggi, tinggi itu ciptaan Allah. Orang yang sombong karena putih, putih pun juga ciptaan Allah. Termasuk apa saja yang ada pada jasad kita yang telah diciptakan Allah, inilah
Dia sombongkan, padahal itu diungkapkan makana khuliqa minallah. Padahal apa yang ada pada diri kita itu semuanya adalah merupakan Allah yang telah menentukan dan menciptakannya. Sebab manusia ketika lahir tidak ada yang pesan, tidak ada yang berpesan harus begini-begini, tidak ada. Artinya Pak, kita siap menerima apa yang diciptakan oleh Allah. Dan ini semua merupakan bahan dari ujian kita kepada Allah. Maka tidak wajib seseorang itu untuk menyombongkan apa yang telah Allah ciptakan pada diri sendiri. Dan sebaliknya, setiap orang pun juga tidak wajib untuk menghina, merendahkan orang lain. Jangan sampai seorang itu mengatakan pada orang lain, dia jelek, dia hitam, dia pendek, dan lain. Itu termasuk bagian daripada al-kibru. Yang dikatakan oleh ulama tadi, al-kibru al-batinu, yaitu kibru al-batin. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menerangkan, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah sendiri tidak malu membuat satu perumpamaan makhluk apapun yang bahkan dikatakan lebih rendah dari binatang. Nyamuk itu Allah tidak malu. Tapi ingat, lihat, fa'amalatina amanu, adapun orang yang beriman, dia tahu, mengerti dan pintar orang yang beriman. Tapi lihat, sebaliknya orang yang kafir, fa'amaladina kafaru, dia fayaqulu madza aradallahu bihadza masalah. Kenapa Allah menciptakan makhluk yang demikian? Artinya apa? Artinya apa yang Allah ciptakan berikan pada kita itu bukan menjadikan ukuran baik dan jeleknya atas manusia. Kita lihat sebagai contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang Luqman bin Hakim. Dia lumakan, bahkan dia Allah cantumkan di dalam Al-Quran dengan nama surat Luqman. Padahal kita tahu bagaimana bentuk fisik yang ada pada Luqman itu. Tapi Allah begitu memuliakan. Orang yang demikian itu justru dimuliakan Allah. Artinya apa? Allah tidak memandang jasad yang ada pada manusia. Yang Allah lihat adalah hati yang ada pada manusia. Itu yang dinamakan dengan kibru batini, kibru secara batinnya. Adapun yang kedua yang dikatakan oleh ulama, ya al-kibru dhahiri. Apa kibru dhahiri? Yaitu sombong min hasbi jawarihil badan minal akmali wal akwali wal ahwali. Dia sombong karena hasil apa yang diusahakan oleh dirinya sendiri, baik amalnya, baik keadaannya, baik ucapannya. Dia sombong dari usahanya. Dia orang yang pandai, sombong, al-kibru. Orang yang dia itu kaya, sombong, al-kibru. Apa yang dihasilkan dari usahanya dia sombongkan untuk merendahkan pada orang lain. Merasa dia pandai, merasa dia itu paling kaya, merasa dia itu paling mempunyai kendaraan yang bagus, punya pabrik, namanya juga al-kibru. Pokoknya yang jelas al-kibru dhahiri, apa saja keadaan yang menimpa dia yang semuanya itu min hasbi jawarihil badan, yang akibat diusahakan oleh anggota badan. Apakah dia mempunyai mobil kaya dan segala macam lainnya tadi. Ini disebut al-kibru dhahiri. Oleh karena itu, dua perkara inilah yang menjadikan al-kibru dzatihi yang biasa digunakan untuk menjadikan kesombongan manusia, sehingga dia itu lupa bahwa ini adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela, bahkan akan membakar dari dosa perbuatan kebaikan mereka itu nanti di akhirat. Dan itu selanjutnya insya Allah al-kibru itu dibagi menjadi 3. Wa alamatul kibri salah satu aksamin, bahwa pembagian atau ciri-ciri orang yang sombong itu ada 3. Karena waktunya sudah panjang, insya Allah saya tutup di sini dulu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami dan kekurangan dari kami. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu